Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Danindra Kurnia Putra. Saya merupakan mahasiswa STEMIK Taskia dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2515720100002. Pada video ini, saya akan menjelaskan problem decomposition dari sistem yang kami kerjakan, yaitu Library Catalog System. Sebelum itu, ini merupakan tugas UTS saya pada mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andy Muhardim. Baik, sebelum itu, apa itu problem decomposition? Problem decomposition adalah proses memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur, sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Jika kita lihat secara umum, sistem perpustakaan sebenarnya cukup kompleks. Sistem tersebut harus bisa menyimpan data buku, mencari buku berdasarkan kriteria tertentu, mengetahui apakah buku tersedia atau tidak, dan menampilkan informasi buku dengan jelas. Kalau semua itu dibuat sekaligus tanpa adanya perencanaan, maka kode akan menjadi sulit dibaca dan juga sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu, saya melakukan proses decomposition, yaitu membagi sistem menjadi beberapa bagian utama. Bagian pertamanya adalah book. Kelas book merepresentasikan satu entitas buku. Setiap buku memiliki atribut seperti ISBN, sebagai identitas unik, judul buku, nama penulis, tahun terbit, dan juga status ketersediaan. Dengan adanya kelas ini, setiap data buku bisa disimpan dalam bentuk objek yang terstruktur dan juga mudah untuk diakses. Bagian kedua adalah book collection. Ini merupakan bagian inti dari sistem book collection Book collection berfungsi untuk mengelola kumpulan objek book yang dalamnya terdapat berbagai operasi penting seperti menambahkan buku dalam koleksi, menghapus buku, mencari buku berdasarkan ISBN, mencari buku berdasarkan penulis, serta menampilkan daftar buku yang tersedia. Selanjutnya, saya juga mempertimbangkan cara untuk menyimpan data. Saya memilih menggunakan array sebagai struktur data utama. Namun, array memiliki keterbatasan, yaitu ukurannya yang tetap. Jadi, untuk mengatasi hal ini, saya menambahkan mekanisme resize, yaitu memperbesar kapasitas array ketika sudah penuh. Sebagai contoh, jika awalnya array hanya bisa menyimpan 2 buku, ketika kita ingin menambahkan buku yang ketiga, maka sistem akan otomatis membuat array baru dengan ukuran lebih besar, misalnya menjadi 4, lalu menyalin data lama ke array baru tersebut. Dengan cara ini, sistem menjadi lebih fleksibel. Selain itu, saya juga memisahkan tanggung jawab antar bagian sistem. Kelas book hanya bertugas untuk menyimpan data, sedangkan book collection bertugas untuk mengelola data tersebut. Kemudian, saya juga menambahkan book collection demo sebagai bagian untuk melakukan pengujian. Dalam demo ini, saya dapat mensimulasikan penggunaan sistem seperti menambahkan beberapa buku, melakukan pencarian, dan menampilkan hasilnya. Dengan adanya demo ini, saya bisa memastikan bahwa setiap fungsi di dalam sistem bisa berjalan dengan benar. Jika dilihat secara keseluruhan, proses problem decomposition ini memberikan beberapa keuntungan. Pertama, sistem menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, kode menjadi lebih rapi dan terstruktur. Dan yang ketiga, proses debugging menjadi lebih mudah karena setiap bagian bisa diuji secara terpisah. Untuk sebagai kesimpulannya, dengan membagi sistem menjadi beberapa komponen seperti book collection,
dan demo, saya dapat membangun sistem yang lebih modular dan efisien. Baik itu merupakan penjelasan dari problem decomposition yang kami buat pada library catalog system. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan application design. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.